Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendika, NIM 19010067 dari kelas TBB. Ingin mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Teknik Pemboran 1. Saya akan izin mempresentasikan hasil PowerPoint dari saya. Drilling program dan daily drilling report. Kita next slide. Untuk drilling program itu alat-alatnya yang pertama itu ada saya menggunakan casing konduktor yang 30 inch, yang kedua casing 18 5/8 inch, casing yang ketiga adalah 13 3/8 inch, yang keempat casing 9 5/8 inch. Kemudian yang kelima itu casing 7 inch linear. Yang keenam itu casing tubing 3,5 inch. Kurang lebihnya gambar sumbernya seperti di sebelah kanan alat-alatnya. Kemudian kita next ke alat-alat berikutnya. Di sini menggunakan natural bit diamond. Yang pertama ukurannya adalah 24 inch, yang kedua bit diamond ukurannya 17,5 inch, yang ketiga bit 12 1/4 inch, yang keempat bit 8,5 inch, yang kelima bit 6 inch, yang keenam adalah drill pipe. Untuk drill pipe itu panjangnya itu 30 feet dan diameternya itu 5,9 inch. Kalau drill collar itu panjangnya itu 10 feet dan diameter luarnya itu 8,35 inch. Kita next slide berikutnya. Nah, di sini ini data-data dari alat-alatnya si pemboran tersebut. Diameternya dalam inch itu ada yang 30, ada 18 5/8, ada 13 3/8, ada 9 5/8, ada yang 7 inch, ada yang 3,5 inch. Itu jenis tubing. Terus untuk dimension bitnya itu ada yang sudah dijelaskan sebelumnya itu. Kemudian untuk berat si casing itu pound per feet ya pakainya. Untuk yang 18 5/8 inch itu pakainya yang 8,7, yang 13 3/8 itu pakainya 68 pound per feet, yang 9 5/8 itu pakainya yang 47 pound per feet. Yang 7 inch itu pakainya antara 29 sampai 32 pound per feet. Yang 3,5 inch itu pakainya yang 92 feet pound per feet. Untuk cementingnya, untuk jenis semen di situ menggunakan spesifik gravity atau densitasnya itu menggunakan 1,50. Yang 13 3/8 juga sama 1,50 juga. Terus yang 9 5/8 juga sama 1,50. Yang 7 inch malah berbeda, menggunakan 1,67 inch spesifik gravity-nya. Yang 3,5 inch menggunakan 1,64. Kemudian next slide untuk daily drilling report. Nah, di sini ada beberapa deskripsi penjelasan untuk daily drilling report. Yang pertama, pada tanggal ini direkap menurut secara sistematis ya. Jadi pada tanggal 1 Januari 2021 yang pertama itu pada jam 12 sampai jam 3 itu pemasangan bit dengan drill collar, dilanjut dengan pemboran awal hingga kedalaman 92,44 meter.
Jadi di situ kegiatannya adalah memasang bit, kemudian membor open hole eh, apa sampai kedalaman 92,44 meter. Kemudian pada jam 3 sampai jam 4 itu drill yang telah masuk itu akan dicabut ke atas. Setelah dicabut pada jam 4 pagi sampai jam setengah 6 itu pemasangan atau running casing yang 30 inch, ukurannya 30 inch dengan beratnya itu di sini tidak tertera. Kemudian jam setengah 6 sampai jam setengah 7 dilakukan tahap cementing. Pada tahap cementing ini untuk ukuran casing 30 inch itu spesifik gravitinya adalah 1,50. Kemudian lanjut lagi menunggu semen kering itu minimal, yang saya lihat adalah minimal 2 hari pengeringan. Kemudian lanjut pada tanggal 3 Januari setelah semen kering, pada tahap pertama pada setengah 7 sampai jam 8 itu memasukkan drill string kembali hingga kedalaman 300 meter. Kemudian jam 8 sampai jam 9 itu pencabutan drill string untuk dipasang casing. Pada jam 9 sampai jam setengah 12 itu pemasangan casing ukurannya 18,5/8 inch. Kemudian dilakukan tahap cementing pada jam setengah 12 sampai jam 1 dengan semen spesifik gravitinya adalah 1,50. Begitu. Kemudian next slide. Pada tanggal 5 Januari 2021 setelah semen kering pada jam 2 sampai jam 4 memasukkan drill string hingga kedalaman 943 meter. Kemudian pada jam 16.00 sampai jam 17.30 pencabutan drill string kembali. Nah, lanjut pada jam 17.30 sampai 19.00 atau jam 7 pemasangan casing yang ukurannya 13/3/8. Kemudian jam setengah 4 sampai jam 5 itu dilakukan tahap cementing kembali dengan semen spesifik gravitinya adalah 1,50 sama dengan yang 18,5/8 inch. Kemudian dilanjut 2 hari setelahnya pada tanggal 7 Januari 2021. Yang pertama sama jam 9 sampai jam 12 malam memasukkan drill string hingga kedalaman 2855,22 meter. Kemudian pada jam 12 sampai jam setengah 2 itu pencabutan drill string kembali ke atas. Tujuannya untuk pemasangan casing yang ukurannya 9,5/8 inch pada jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Yang terakhir dilakukan cementing kembali. Untuk cementing ini spesifik gravitinya adalah 1,67 begitu. Kemudian selanjutnya kita menuju 3 hari selanjutnya setelah semen itu kering pada tanggal 10 Januari 2021 yang tahap pertama pada jam 6 pagi sampai jam 9 siang memasukkan drill string lagi hingga kedalaman 3.437 meter. Kemudian pada jam 9 sampai jam 12 pencabutan drill string ke atas lagi untuk tujuan pemasangan casing 7 inch liner dari jam 12 sampai jam 3. Kemudian jam 3 sampai jam 6 dilakukan tahap cementing kembali dengan semen yang ukurannya yang spesifik gravitinya adalah 1,67
1,67. Iya. Kemudian setelah tahap sementing kering, kita menunggu 5 hari, yaitu pada tanggal 15 Januari 2021. Yang tahap pertama pada jam 7 sampai jam 11 itu memasukkan drill string kembali hingga kedalaman 5.670 meter. Kemudian tahap kedua pada jam 11 sampai jam 1 itu pencabutan drill string kembali. Nah, tahap yang ketiga itu pemasangan tubing yang ukurannya 3,5 inch dari jam 1 sampai jam 4, kurang lebih 3 jam. Nah, yang tahap keempat, tahap cementing dari jam 4 sampai jam 7, kira-kira 3 jam. Lalu setelah itu sumur itu siap diproduksi jika terdapat banyak minyak. Oke, kita lanjut next slide. Kita akan membahas laju aliran atau waktu sirkulasi. Laju aliran dalam aliran lumpur dalam pemboran itu, tahap yang pertama ada menghitung kapasitas si drill pipe sama kapasitas si drill collar. Nah, kapasitas si drill collar itu rumusnya pi per 4 dikali inside diameternya si drill pipe dikuadratkan, kemudian dibagi 144, kemudian dikali kedalaman dibagi 5.615. Kalau yang kapasitas drill collar rumusnya adalah pi dikali 4 dikali inside diameternya si drill collar dibagi 144 dikali kedalaman lalu dibagi 5.615. Nah, setelah itu ketemu semua, nanti si kapasitas drill pipe dan kapasitas si drill collar itu ditambahkan. Next slide. Untuk selanjutnya menghitung kapasitas anulus. Ketika kapasitas anulus itu dibagi menjadi 2, bisa dilihat dari gambar di samping. Bedanya anulus case hole sama open hole. Kalau anulus case hole itu lubang sumurnya udah dipasang casing. Kalau open hole lubang boardnya itu belum dipasang casing. Jadi rumusnya beda. Kalau anulus case hole rumusnya pi per 4 dikali diameter luar si drill string dikuadratkan, terus dikali 1 dibagi 144 dibagi 5.615. Beda dengan anulus yang open hole. Kalau yang anulus open hole itu rumusnya pi per 4 dibagi diameter si bit. Kenapa? Karena dia itu belum dipasang casing, jadi pakainya diameter si bit atau mata bornya. Lalu dikuadratkan dikali 1 per 144 dibagi 5.615. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan berat lumpur. Menentukan berat lumpur itu asalnya dari ROMAT, yaitu sama dengan tekanan formasi dibagi 10.000 dikali 0,052 itu. Nah, untuk tahap akhir mencari waktu mat itu bersirkulasi itu nanti setelah rumus-rumus yang sebelumnya dijelaskan itu sudah ketemu semua angkanya, nanti ada saat mengisi lumpur itu saat mengisi di drill string sama lumpur yang saat mengisi di anulus nanti ditambahkan gitu. Untuk rumus lumpur yang untuk mengisi lumpur saat
di dalam drill string itu rumusnya adalah kapasitas drill string dibagi kecepatan pompa dikali kapasitas pompa. Biasanya stroke-nya itu 30 per menit atau 20 per menit begitu. Kemudian nanti ditambahkan dengan saat lumpur itu mengisi si anulus sampai ke atas, rumusnya adalah kapasitas anulus dibagi kecepatan pompa sama dikali kapasitas pompa. Nah, nanti ketemu waktu sirkulasi sumur, hasilnya mat yang mengisi di drill string ditambah waktu mat yang mengisi di anulus. Oke, saya next slide. Manfaat daily drilling program untuk menyusun secara sistematis dalam kegiatan-kegiatan pemboran sebagai media panduan sebelum melakukan pemboran. Untuk manfaat sirkulasi lumpur, untuk mengetahui lapisan bawah permukaan, dan untuk mengetahui terjadinya kick yang akan menjadi kejadian blowout. Bagaimana bisa waktu sirkulasi lumpur itu mengetahui lapisan bawah permukaan? Begini caranya. Kalau kita akan mengetahui lapisan bagian bawah, misal lapisan di dalam 2000 feet, itu kita menghitung berapa sih waktu dari kedalaman 2000 feet hingga naik si cutting-cuttingnya itu naik ke atas. Misalnya 20 menit, berarti kita menunggu di cell shaker itu 20 menit dari waktu itu tersebut. Berarti kita tunggu setelah 20 menit apa yang muncul di dalam flow line atau di dalam cell shaker itu sampelnya kita ambil. Nanti di situ batuannya apakah batu lempung, batu pasir, atau yang lainnya begitu. Untuk yang kedua, untuk mengetahui terjadinya kick atau terjadinya kick itu biasanya si lumpur itu ketika sirkulasi berhenti itu si lumpur itu malah sirkulasinya masih berjalan atau menambah volume si lumpur karena adanya fluida formasi yang masuk ke dalam lumpur untuk mendorong ke atas. Dan ada lagi, saya lupa menulis di dalam PPT ini, adalah untuk mengetahui si sumur itu apakah loss sirkulasi atau tidak. Kalau terjadi loss sirkulasi adalah terjadinya pengurangan volume pada matnya, pada lumpurnya itu berkurang. Misal dari volume awal itu dari 4.000 kubik berkurang menjadi 3.500 kubik. Berarti yang loss sirkulasi adalah 500 kubik. Begitu. Next slide. Ternyata udah selesai. Baik, terima kasih paparan dari saya. Apabila ada yang kurang, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.